Hai teman-teman, selamat malam. Kalau bahasa Jepang malam itu konbanwa ya. Jadi konbanwa untuk yang di Jepang dan selamat malam untuk yang ada di Indonesia. Nah, saya ingin menceritakan kenapa sih saya menikah dengan bule. Nah, alasan saya itu ada beberapa ya alasan saya. Hmm, Yang pertama itu alasan saya kenapa saya menikah dengan bule. Satu alasannya uh, masalah adat Batak ya. Adat Batak itu agak sulit ya di Indonesia, suku Batak ya. Karena kalau orang Batak itu tidak bisa langsung jatuh cinta gitu ya, nggak bisa langsung mengatakan aku cinta kamu. Kita terus pertama menanyakan kamu marga apa, kamu boru apa, begitu ya. Karena kalau dalam adat Batak itu kalau kita semarga, kalau saya boru Pasaribu dan misalkan pacar saya itu marga Pasaribu, kita tidak bisa menikah. Biarpun itu bukan hmm, saudara kandung atau uh, apa namanya sedara gitu lah ya. Jadi kita tuh kalau suku Batak itu tidak bisa sembarangan. Itu dilihat dari marganya juga dicocokkan. Itu di suku Batak itu agak adatnya agak sulit ya untuk masalah jodoh. Nah, untuk alasan yang kedua kenapa saya menikah dengan orang bule. Nah, guys, lihat saya. Saya mungkin bukan tipe-tipe uh, orang Indonesia ya. Kalau laki-laki orang Indonesia itu tipenya itu tipe yang tinggi, putih, cantik, seperti putri salju. Seputih putri salju. Mungkin ya. Jadi saya itu bukan tipe-tipe orang Indonesia kali ya, laki-laki orang Indonesia. Dan yang ketiga alasan saya kenapa saya menikah orang bule. Yang ketiga, saya itu sebelumnya di Indonesia punya mantan pacar. Ada 3 suku, Batak, Minang, sama Nias. Nah, saya itu tiga mantan saya itu dalam hubungan pacaran itu mereka itu tidak ada yang tulus menerima saya. Nah, ya yang saya bilang tadi, mungkin tidak tahu sih alasannya apa. Mungkin mereka hanya bermain-main saja, tidak ada yang serius dan tidak ada yang menerima apa adanya. Nah, jadi saya itu berpikir, ya sudah deh, disudahin saja dulu untuk pacaran dengan orang Indonesia. Nah, saya itu berencana, ya udah saya mencoba untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Mungkin di sana bisa saya menemukan seorang laki-laki sebagai pendamping hidup saya. Nah, di saat itu ada pembukaan lowongan kerja di Jepang dan saya mencoba-coba itu kesempatan itu dan saya akhirnya diterima dan akhirnya saya sampai di Jepang ini dan bertemu dengan suami saya. Ya, kalau suami saya dibilang sih dia orangnya baik, menerima saya padanya, terutama menerima keluarga saya apa adanya. Oke, guys. Dia bahkan mengatakan setiap hari, setiap menit itu saya tuh cantik. Entah cantik dari mana ya, nggak tahu cantik dari mana. Ya, kalau suami saya itu menerima padanya. Ya mungkin dia bukan dari fisik ya, kalau suami saya mungkin dia dari hati. Wah. Wow. Nah, dia itu menerima saya padanya. Bahkan dia selalu mencium sebelum tidur dan sesudah bangun tidur dia selalu memberi kecupan ya untuk mengucapkan I love you, I love you, I love you terus. Jadi kenapa saya menikah dengan suami saya ya karena dia menerima dan dia itu baik dan dia serius dengan saya dulu ya. Saya kira sih pertama dia tuh cuman main-main saja. Ternyata dia serius, dia menerima saya padanya. Ya akhirnya kami bisa hidup bersama, menikah dan hidup bersama di Jepang ini. Nah,
Untuk kali ini sampai di sini dulu video saya. Nanti saya lanjutkan video berikutnya mengenai di mana sih ketemu suami.